Good morning student, hari ini kita belajar mengenai alat penjernih air. Jadi silakan didengarkan penjelasan Miss. Nah, jadi ini adalah gambar penjernih air ya. Jadi air itu sangat berguna bagi kehidupan makhluk hidup, yaitu bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi sering kita dengar bahwasanya planet bumi ini merupakan planet biru, ya kan? Itu mengapa demikian? Karena airnya itu lebih banyak daripada daratannya. Karena airnya itu berkisar 34 menutupi permukaan bumi. Walaupun demikian, kebanyakan air masih banyak kita temukan air-air kotor yang berada di bumi kita ini ya. Supaya bisa digunakan kembali harus dilakukan yang namanya penjernihan air. Nah, jadi proses ini bertujuan ya sebagai berikut: menghilangkan gas-gas ya yang terdapat di air, kemudian menghilangkan rasa yang tidak enak, kemudian membasmi bakteri patogen yang sangat berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit, dan memperkecil sifat air yang menyebabkan terjadinya endapan pada pipa dan saluran air. Jadi penjernih air dari bahan alami itu terbagi atas dua ya. Ada teknik penyaringan dan teknik pengendapan. Nah, jadi teknik penyaringan itu ya, itu berupa yang namanya saringan kain katun, saringan kapas, aerasi, saringan pasir lambat, saringan pasir cepat, gravity fed filtering system, saringan arang, saringan keramik, dan saringan cadas ya. Jadi Miss jelaskan satu persatu. Nah, jadi saringan kain katun itu pembuatan airnya dengan menggunakan kain katun ya. Jadi ini teknik yang paling sederhana. Jadi air keruhnya itu disaring menggunakan kain katun yang bersih. Jadi saringan ini dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang di dalam air keruh tersebut. Nah, jadi air saringannya itu tergantung dari ketebalan dan kerapatan kain yang digunakan. Kemudian saringan kapas ya. Jadi teknik saringan kapas ini memberikan hasil yang lebih baik dari teknik kain katun ya, seperti halnya penyaringan dengan kain katun, penyaringan dengan kapas ini juga membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada di air keruh. Jadi hasil saringannya itu tergantung pada ketebalan kapas yang digunakan juga. Kemudian aerasi ya. Jadi aerasi ini merupakan proses penjernihan dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air ya. Jadi diisikannya oksigen ke dalam air, jadi zat-zat seperti karbon dioksida serta hidrogen sulfida dan metana yang mempengaruhi rasa dan bau dari air tersebut berkurang atau dihilangkan. Kemudian saringan pasir lambat ya. Jadi saringan pasir lambat ini itu merupakan saringan air yang dibuat dengan menggunakan lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawahnya. Jadi air bersih itu didapatkan dengan jalan menyaring air baku melewati lapisan pasir, kemudian melewati lapisan kerikil. Nah, sedangkan saringan pasir cepat ya. Jadi sama seperti halnya saringan pasir lambat, yaitu terdiri dari pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Tapi arah penyaringannya itu terbalik. Jika saringan pasir lambatnya itu dari bawah ke atas, air bersih dapat dengan jalan menyaring air baku melewati lapisan kerikil terlebih dahulu sebelum melewati lapisan pasir. Nah, jadi kalau di gravity fed filtering system ini merupakan gabungan dari saringan pasir cepat dan saringan pasir lambat. Jadi air bersih yang dihasilkannya itu melalui dua tahap. Kemudian saringan arang ya. Jadi saringan arang ini dapat dikatakan sebagai saringan pasir arang dengan tambahan satu buah lapisan arang. Jadi lapisan ini efektif untuk menghilangkan bau dan rasa yang ada di dalam air baku atau air yang mau disaring. Kemudian saringan keramik ya. Jadi saringan keramik ini dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama sehingga dapat dipersiapkan digunakan untuk keadaan darurat. Jadi air yang didapat itu dengan jalan penyaringan melalui elemen filter keramik. Dan yang terakhir ada saringan cadas ya. Jadi jaringan cadas ini atau jempeng ya, ini mirip dengan saringan keramik. Air disaring dengan menggunakan pori-pori dari batu cadas. Jadi seringkali ini digunakan oleh masyarakat desa Kerobokan atau daerah Bali. Jadi saringan ini digunakan untuk menyaring air yang berasal dari sumur gali atau irigasi sawah.
Kemudian teknik pengendapannya bisa menggunakan dengan biji kelor dan tawas. Jadi biji kelor ini mengandung zat aktif ya yang mampu mengadopsi dan menetralisir partikel-partikel lumpur yang ada di dalam air. Kemudian tawas berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Kemudian kaporit. Kapur ini berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Kemudian ada kapur gamping, ini digunakan untuk yang namanya pencernian air namun membutuhkan waktu sekitar 1 hari. Kemudian ada arang batok kelapa, ini berfungsi untuk menghilangkan bau, rasa tidak enak dalam air dan juga dapat menjernihkan air. Oke, sampai di sini materi kita. Jangan lupa dicatat materinya dan dikerjakan tugasnya ya. Oke, sampai di sini and see you next time.